Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semua, welcomes and greetings. Jumpa lagi dengan Mr. Bro. Pada tayangan spesial kali ini, Mr. Bro akan mengetengahkan grammar review tentang adjective degree. Apa sebenarnya definisi dari adjective degree? Adjective degree merupakan istilah atau kasus gramatikal yang biasa digunakan untuk menunjukkan tingkat perbandingan sifat antara lain sejajar atau sebanding, lebih, dan paling. Adjective degree sering digunakan dalam teks yang dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu atau lebih khusus menggambarkan perbandingan sesuatu dengan yang lainnya. Misalnya, I have a friend. His name is Billy. He has very long hair. As you know, my hair is long too. But still his hair is longer than mine. Oke, dari ilustrasi contoh di sini ya, kita mendapati frase kata sifat yaitu longer than, ya, yang bermakna lebih panjang daripada. Nah, ini adalah salah satu fenomena adjective degree, di mana adjective degree pada kalimat ini menunjukkan lebih, ya, longer. Penunjuknya ada pada keterangan than, ya, daripada. Nah, itu adalah kata pembandingnya. Dilanjut. Kita langsung saja ya kupas tuntas satu persatu dari mulai positive degree dulu. Positive degree itu adalah tingkat sebanding dalam adjektif atau kata sifat. Sebagai ilustrasi, sebagai gambaran, tingkat sebanding itu adalah membandingkan dua hal yang sama, ya, di mana di tengahnya ada adjektif atau kata sifat. Misalnya sama besarnya, sama lamanya, sama bagusnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat dari basic pattern-nya atau pola dasarnya, ya. Oke, kita langsung saja. Baik sobat semua, paling tidak ada 4 unsur yang harus diperhatikan dalam basic pattern dari sebuah positive degree. Yaitu yang pertama ada subject, ada to be, dan ini yang ketiga, ya. Ciri dari tingkat sebandingnya ada di frase yang ditunjukkan di nomor 3 ini, ya, as, adjective as, ya. As, adjective as itu menunjukkan sebanding, ya. Adjektifnya tidak terbatas, ya. Misalnya as good as, sama baiknya. As long as, sama lamanya. As far as, sama jauhnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Baru di sini ada compared object, ya, atau objek yang dibandingkan dengan subjek. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang positive degree, mari kita saksikan contoh-contoh berikut ini. Go. Oke, di sini ditekankan lagi bahwa positive degree merupakan perbandingan sejajar antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, lihat contoh berikut ini. She is as beautiful as her mother. Ya, perhatikan frase dari kata sifat as, beautiful as, di mana beautiful sebagai adjektif diapit oleh keterangan as, ya. Oke, yang memiliki makna dia secantik ibunya atau dia sama cantik dengan ibunya. Contoh yang lainnya, Joe is as smart as her sister. Joe sama pintarnya dengan kakaknya atau Joe sepintar kakaknya. Lanjut. Tom is as cool as Brown. Tom sekeren Brown atau Tom sama kerennya dengan Brown. Contoh berikutnya.
He's as strong as Hercules. Ya. Dia sekuat Hercules atau dia sama kuatnya dengan Hercules. Lanjut. His mom is as old as my mom. Ibunya setua ibuku atau ibunya sama tuanya dengan ibuku. Samsung is as good as Nokia. Samsung sebagus Nokia atau Samsung sama bagusnya dengan Nokia. Lanjut. My house is as big as hers. Rumahku sebesar rumahnya atau rumahku sama besarnya dengan rumahnya. Lanjut. Jack is as short as Jule. Jack sependek Jule atau Jack sama pendeknya dengan Jule. Lanjut. They are as clever as my students. Mereka sepandai murid-muridku atau mereka sama pandainya dengan murid-muridku. Lanjut. We are as brilliant as scientists. Kami secerdas para ilmuwan atau kami sama cerdasnya dengan para ilmuwan. Itulah contoh-contoh yang mumpuni ya dari adjective degree pada level positive degree atau tingkat sebanding. Polanya sama ya, di mana setiap kalimat dari contoh-contoh yang ada di sini ya, subjek diikuti oleh to be ya. Jadi she, Joe, Tom, he, his mom, Samsung, my house, Jack, they, we itu adalah subjek. Sedangkan yang di sampingnya is ya. Oke, are ya itu adalah to be ya. Nanti to be-nya kalau dalam bentuk present tinggal dipilih aja is, am, are, dan dalam bentuk past yaitu were dan was. Nah, selanjutnya ini adalah adjektif yang diapit oleh kata s. Dan sisanya yang terakhir itu adalah compare object atau objek yang dibandingkan dengan subjeknya. Oke, misalnya contoh 1 ya, she itu dibandingkan dengan her mother, Joe dibandingkan dengan her sister, Tom dibandingkan dengan Brown, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah gambaran dari positive degree. Nah, fenomena dari tingkat sebanding itu bisa kita dapat informasinya dalam sebuah tulisan ya. For example, here ya, my sister is 18 years old. She is a student. Maya, my friend, is 17 years old. And Julia is 18 years old. She is a cashier. Baik, kalau kita bicara tentang tingkat sebanding, dari informasi kalimat ini kita mendapati ada yang usianya sebanding atau sama, yaitu yang berusia 18 tahun, my sister dan Julia. Nah, kalimatnya bisa dibikin sebanding. Ya, misalnya, kalau kita lihat di sini, ya, my sister is as old as Julia. Ya. Sister saya itu sama usianya dengan Julia. Oke, something like that. Ya. Oke, kalau kita lihat contoh soal berikut sebagai latihan ya. Ada sebuah teks di mana teks ini berisi informasi ya yang berhubungan dengan sifat yang bisa dibandingkan. Misalnya Brown needs 60 minutes to finish the job. And Kate needs 75 minutes. Joe is the fastest. It only takes 30 minutes for him to accomplish it. Meanwhile, Karen spends 1 hour to finish the same job. Di sini kalau konteksnya adalah positive degree atau tingkat sebanding, maka kita mendapatkan dua informasi yang memiliki kecepatan yang sama dalam pengerjaan, yaitu antara Brown. Oke, di sini informasinya 60 minutes dan Karen's 1 hour kan sama aja dengan 60 minutes. Maka di sini sama cepatnya gitu kan, Brown sama cepatnya dengan Kate. Coba kita lihat, kita buktikan. Oke, Brown is as fast as Karen. Oke, kalimatnya boleh dilengkapi dengan kata lain untuk lebih detail atau lebih jelas. Misalnya Brown is as fast as Karen to accomplish the job. Misalnya begitu, ya. Nah, soal yang kedua di sini kalau kita lihat, oke, ini kaitannya kayaknya dengan waktu dan jarak ya.
Oke, misalnya Bandung is 80 kilometers from Majalengka. Bandung jaraknya 80 km dari Majalengka. It takes 3 hours to get there by bus. Perlu 3 jam untuk nyampe ke Bandung dengan bus. Garut is far. Garut lebih jauh. It is 90 kilometers. Jaraknya sekitar 90 km. Subang is 40 kilometers. Sumedang is 10 kilometers. And Cirebon is 40 kilometers. Nah, kalau kita lihat angka-angka di sini ada yang jaraknya sama di sini atau sebanding, yaitu Subang 40 km dan Cirebon juga 40 km. Nah, itu sebanding, sama jauhnya. Oke, Subang is as far as Cirebon from Majalengka. Ya, Subang sama jauhnya dengan Cirebon dari Majalengka. Oke, mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi kemampuan Anda dalam mengidentifikasi data di sini nanti akan mendapati ada yang sebanding, ada yang lebih, ada yang paling, gitu kan? Oke, tergantung perspektifnya ya. Misalnya di nomor 2 ini ya, perspektifnya misalnya dari lebih misalnya ya, bisa lebih dekat, bisa lebih jauh gitu kan, tergantung adjektif mana yang ingin kita gunakan ya. Oke, tingkat lebih misalnya di sini misalnya kita ingin menunjukkan yang lebih jauh ya. Oke, bisa yang mana aja kita bandingkan antara yang jaraknya lebih dekat dengan jaraknya yang lebih jauh. Oke, misalnya Bandung. Nah, Bandung lebih jauh daripada Subang. Tapi bisa dibalik, Subang lebih dekat daripada Bandung. Nah, kayak gitu, ya. Begitupun dengan paling, ya, paling juga. Oke, di sini ada yang paling jauh dan paling dekat, ya. Yang paling dekat Sumedang. Sumedang is the nearest, gitu kan? Oke, kalau yang paling jauh kayaknya ini, ya Garut, ya. Oke, Garut is the farthest. Garut itu paling jauh. Nah, kayak gitu ya. Jadi tergantung perspektifnya. Ya, mau digimanain. Jadi possibility-nya sangat banyak tergantung adjektif yang ingin kita munculkan, ya. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Maaf sedikit bablas ke komparatif dan superlatif. Sebenarnya kita masih membahas tentang positive degree atau tingkatan sebanding, ya. Oke, ya. Coba kita lihat. Oh, masih ada lagi di sini ya. The passing grade for math test is 60. Oke. Nilai lulus untuk matematika adalah 60. Ya, wow, I was so happy that I could make 80. Aku senang banget karena aku bisa nyampe 80 nilainya. Anyway, Susan is the smartest in the class, got 90. Tapi Susan yang paling pandai di kelas, ya, dapat 90. Andi, the fair student, 70. Andi siswa yang biasa saja dapat nilai 70, ya. And Abdul, the weakest, got 50. Ya, Abdul yang paling lemah dapat nilai 5. Brenda got the same score as mine. Brenda dapat nilai yang sama dengan saya. Saya berapa? 80, ya. Oke, sama dengan Brenda. Berarti ini gimana? Ya, logikanya gitu. Ya, banyak. Ya, yang sebanding di sini kan saya dengan Brenda. Misalnya kalau kita ingin pakai subjek saya, berarti saya sama pandainya dengan Brenda, gitu kan? Oke, ya. Atau misalnya nilai saya sama besarnya dengan nilai Brenda. Oke, ya. Atau hasil ujian matematika saya sama besarnya dengan Brenda. Itu tergantung kita, ya. Oke, coba kita lihat di sini. Ya. Oke, skornya ya yang dibandingkan di sini. My score was as good as Brenda's, ya. Skor saya sama baiknya dengan skor Brenda. Oke, ya di sini menggunakan to be bentuk past, ya. Jadi tidak hanya to be bentuk present aja, tergantung perspektif waktu kita ya, ingin bicara kini atau ingin bicara lampau ya. Kalau kita mau bicara fakta, boleh saja my score is as good as Brenda's ya. Ini masalah perspektif kalau waktu ya.
Oke, kita lanjutkan di sini ya. I bought the tables with normal price last week. It cost 2 millions. Saya beli tab baru ya dengan harga normal. It cost 2 millions. Harganya 2 juta ya. Josh was so lucky that he got discount. Josh beruntung karena dia dapat diskon untuk produk yang sama, yaitu 30% ya pada hari berikutnya. Oke, anyway, Buddy was the luckiest. Ini paling beruntung si Buddy ya. Dia dapat diskon 40%. Oke, seminggu kemudian. And Sue was too late for discount period. Tapi Sue waktu diskonnya udah terlambat ya. Setelah 2 minggu kembali lagi ke harga normalnya when he financed it, ketika dia membelinya gitu ya. Oke, siapa yang menghabiskan uang yang sama ya di sini ya, yang memiliki nilai sebanding? Ya tentu saya dan Sue. Kita sama-sama mengeluarkan uang 2 juta untuk produk yang sama ya gitu. Yang lainnya dapat diskon. Apa yang ingin kita bandingkan di sini ya, misalnya harga ya, coba kita lihat. Oke, my tablet is as expensive as shoes. Tablet saya sama mahalnya dengan punya shoes ya. Kita sama-sama mengeluarkan 2 million. Oke, coba kita lihat yang terakhir. 4 friends of mine and I got deal to run diets for. We all fat and worried about obesity. Keempat teman saya dan saya sepakat untuk menjalankan diet karena kita gemuk dan khawatir kegemukan, gitu kan? You know, I'm 80 kilograms weight. Ya, aku beratnya 80 kilogram. Sri is 78 kilograms. Kalau si itu 78 kilogram. Oke. Julia is 77. Ya. Julia beratnya 77. Lilis is 90 kilograms. Lilis beratnya 90. And Ajeng is the same as my weight. Dan si Ajeng sama ya dengan beratku. Oke, jadi yang dibandingkan di sini adalah beratku dan berat Ajeng, gitu kan? Oke, ya, sama beratnya. Coba kita lihat. Oke, oke, bisa, ini logis ya. Berarti I'm as fat as Ajeng. Aku sama gendutnya dengan Ajeng, gitu kan? Baik, sobat semua, ini adalah akhir dari pembahasan tentang adjective degree sesi yang pertama, yaitu tentang positive degree, membandingkan dua hal atau dua benda yang memiliki kualitas atau kuantitas yang sama. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan video kelanjutannya. Kita akan membahas tentang comparative degree, dan pada video yang terakhir kita akan membahas tentang superlative degree. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa ya, bagi yang kepo dengan software atau aplikasi yang Mr. Bro gunakan, bisa langsung hubungi Mr. Bro lewat konteks yang tertera di deskripsi video ini. Oke, jadi deh sekarang, bye. Oke ya, sampai jumpa lagi.